Bismillah, para netter sekalian, dalam beberapa tahun terakhir ini kita banyak melihat keberadaan QR Code dalam berbagai persuratan, termasuk dalam persuratan dan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fungsi dari keberadaan QR Code dalam persuratan atau dokumen tersebut adalah diantaranya sebagai pengganti tanda tangan pihak yang terkait dengan dokumen itu atau sebagai identitas verifikasi dari keabsahan dokumen tersebut. Salah satu contoh surat yang dapat saya tampilkan di sini yang memuat QR Code dalam dokumennya adalah surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan perihal penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap 2021, di mana pada bagian tanda tangan surat ini dapat kita temukan QR Code yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik yang merupakan unit kerja dari Badan Cyber dan Sandi Negara, yakni organisasi milik pemerintah yang memfasilitasi organisasi dan lembaga pemerintah lainnya untuk digitalisasi dokumen dan persuratan, termasuk diantaranya digitalisasi tanda tangan pejabat pemerintahan yang salah satu bentuknya dapat diakses oleh publik dalam bentuk QR Code. Fasilitas yang saya sebutkan tadi akan sangat sulit digunakan bagi sebagian masyarakat, apalagi masyarakat biasa dan awam seperti saya. Sementara saat physical distancing saat ini kadang kita diperhadapkan dengan kondisi di mana kita harus menandatangani sesuatu tanpa harus melakukan tatap muka atau biasa kita kenal dengan in person, atau tanpa harus bersentuhan fisik dengan surat yang akan kita tandatangani. Nah, atas dasar inilah kami membangun satu sistem yang sangat sederhana dan sangat simpel. Tujuannya tidak lain untuk memudahkan kami secara pribadi dalam mengonfirmasi beberapa perihal administratif. Sistem yang kami kembangkan dan host secara swadaya ini pada mulanya kami peruntukkan untuk kebutuhan pribadi, namun pada akhirnya kami buka untuk umum untuk dimanfaatkan oleh publik siapa saja yang membutuhkan secara gratis. Kita langsung saja ke aplikasi web yang kami maksud. Alamatnya menggunakan domain ttd.my.id. Cara kerjanya sangat singkat dan mudah, di mana output akhir dari proses ini adalah berkas gambar QR Code yang menyimpan identitas berupa alamat validasi tanda tangan. Secara spesifik kita peruntukkan untuk penerima dan perihal tertentu. Urutan pemanfaatannya pun sangat singkat. Kita mulai dengan membuka browser. Langsung kita buka browser di sini. Kemudian mengunjungi alamat domain ttd.my.id. Pendaftaran selanjutnya untuk pembuatan akun atau pembuatan identitas untuk akses masuk ke dalam aplikasi. Setelah itu, setelah kita mendaftar dengan benar, kita langsung dapat menggunakan identitas terdaftar tersebut sebagai akses untuk memasuki sistem. Sekarang kita sudah memasuki sistem. Inilah tampilan utama sistem kita, sangat sederhana dan sangat simpel. Nah, selain melalui pendaftaran yang tadi kita lakukan, kita juga dapat masuk ke dalam sistem tanpa proses pendaftaran dengan menggunakan akun Google yang sudah kita miliki. Di sini saya menggunakan masuk dengan akun Google Workspace saya tanpa harus melakukan pendaftaran seperti yang kita lakukan di awal tadi. Secara otomatis sistem akan menyertakan email dan nama lengkap yang tertera pada akun Google kita, dan selanjutnya langkah yang saya ambil di sini adalah merubah foto profil saya yang nantinya akan ikut tampil saat verifikasi keaslian tanda tangan kita. Di sini juga saya mendemonstrasikan cara melakukan verifikasi akun dengan menyertakan nomor telepon dan bukti identitas kepemilikan akun. Namun sebenarnya tanpa verifikasi kita sudah bisa membuat berkas QR Code untuk surat atau perihal urusan administrasi kita. Dalam kasus tertentu, verifikasi ini sangat dibutuhkan untuk memastikan keaslian pemilik profil, penandatangan, dan apabila terverifikasi, sistem akan menampilkan badge berupa tanda correct sign atau check mark berlatar biru
Nah, selanjutnya kita benar-benar siap untuk membuat QR Code tanda tangan kita. Saya ulangi lagi bahwa QR Code tanda tangan akan berbeda antar satu penerima atau perihal lainnya, yang artinya bahwa setiap pembuatan QR Code untuk setiap surat yang kita tanda tangani memiliki QR Code yang berbeda antar satu dengan yang lain. Kemudian kita akses QR Code dari perihal di atas, kita klik lihat QR Code. Selain akan menampilkan informasi penerima dan perihal surat serta informasi lainnya, juga menampilkan gambar QR Code yang siap diunduh dengan sekali klik. Nah, di mana berkas gambar QR Code inilah yang kita gunakan atau kita bagikan untuk disematkan pada surat yang membutuhkan tanda tangan kita. Kita usahakan penempatannya jangan sampai menyentuh bagian lain pada surat, pada file atau berkas surat, agar memudahkan pemindaian atau scanning nantinya. Nah, sekarang kita coba validasi QR Code tersebut dengan kamera ponsel. Di sini saya menggunakan kamera bawaan ponsel saya untuk memindai QR Code yang terdapat pada surat persetujuan orang tua yang sudah saya buat. Hasilnya kita langsung diarahkan pada halaman validasi yang menampilkan informasi sesuai dengan informasi profil dan surat yang sudah kita buat sebelumnya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dari apa yang sudah kami paparkan. Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.